memulai pembelajaran kita, ya, kita sebagai umat beragama pantas kalau kita menyerahkan diri kita pada siang hari ini kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, dalam hal ini berdoa yang dipimpin oleh anak kami. Siapa petugas? Anak kami Chris. Kepada anak kami, silakan. Dalam apa yang berkata di atas kerajaan surga, kami kembali pada kata pagi hari ini, kau sudah menolong kami dari rumah perjalanan hingga ke gedung sekolah ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses pengajaran kami, dan berkatilah kami dan kami bisa tahu apa yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan telah diberikan berdoa orang tua kami yang sudah kami tinggalkan di rumah, waktu mereka dalam pekerjaan setiap hari, dan mereka dari mara bahaya dan mereka bisa mencari nafkah kami. Ya Tuhan, telah menjadi juga penduduk kami yang masih ada di perjalanan, berkatilah mereka dan mereka bisa datang ke gedung sekolah ini dan memberi kami kepintaran dari Tuhan. Inilah doa anakmu yang tak sempurna ini, sempurnakan dari nama Yesus. Kami berdoa jadi selamat kami. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Nah, sekarang sebelum kita masuk pada materi kita, ya, Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Mary Krismawati Guler. Mari, Pak. Damai Sejahtera Guler. Mari, Pak. Kristoforus Guler. Mari, Pak. Ince Teresia Guler. Mari, Pak. Diki Darmawati Guler. Mari, Pak. Friska Fristi Guler. Mari, Pak. Fitriniat Guler. Mari, Pak. Gregorius Guler. Yao Mamati Guler. Tasya Luci Guler. Mari, Pak. Nipis Tasya Guler. Mari, Pak. Baik, berarti jumlah kita berkurang satu, iya kan? Ada yang tahu berita teman kita yang tidak hadir? Ada? Ada. Apa kira-kira? Sakit atau apa? Hah? Berarti ada halangan ya? Ada halangan. Nah, baik. Anak-anak, ya. Sebelum kita melanjutkan materi kita, ya. Kita sebagai bangsa yang besar, maka selalu apapun kegiatan kita, selalu kita ingat, yaitu lagu wajib nasional. Ya, mari kita nyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang dibawakan oleh anak kami, ya, anak kami atas nama Diki. Kepada anak kami disilakan. Terima kasih.
Ya, masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Semangat pagi. Mantap, ya. Nah, semalam kita telah mempelajari siapa yang tidak lupa kira-kira? Pelajaran kita semalam. Hah? Siapa? Benda di sekitar kita. Yaitu Benda disebut tentang pengukuran. Kemudian apa lagi? tentang warna. Tentang warna. Apa lagi? Tentang benda di sekitar. Tentang benda-benda di sekitar kita. Bagus, sangat luar biasa. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita, ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu Five, four, three, two, one, zero. Manya, apakah kalian? nah, ini pembelajaran kita hari ini adalah lanjutan pembelajaran yang kemarin, yaitu tematik kelas 3, tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 2. Nah, ini adalah materi kita pada hari ini, dan Bapak memutar video, ya, menayangkan video. Nah, anak-anak kami, apa saja nanti yang ada pada video itu, silakan dicatat pada buku catatan harian. Ambil buku dulu, buku harianmu, ya. Sebelum kita tayangkan, ambil pulpen dan apa saja yang kamu dengar di situ, ya, silakan dicatat. Nanti Bapak menanyakan satu persatu, ya. Siapa yang banyak menjawab nanti, maka nilainya besar. Itu kesepakatan kita, ya. Sudah mengerti? Ada pertanyaan? Tidak. Mari kita tayangkan video pembelajaran kita pada hari ini, ya. Silakan dicermati, silakan dilihat, silakan pasang kuping untuk mendengar, sehingga nanti tidak ada anak-anak kami yang tidak tahu semua apa isi daripada pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kita mulai. Siap untuk belajar bersama Kak Cita hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu adik-adik. Beberapa di antaranya ada meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan seperti patung dan figuran. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon.
Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Nah, kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk adik-adik melalui darat atau kapal atau melalui sungai. Setelah itu, log tadi dipotong-potong sesuai kebutuhan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan adik-adik. Cara hanya dengan dijemur saja adik-adik. Jadi kayunya cukup dijemur. Nah, kayu itu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun loh adik-adik. Kelemahannya benda berbahan kayu itu tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, ini tadi tentang bahan dasar kayu adik-adik. Ternyata proses untuk membuat suatu lemari itu panjang ya. Harus menebang pohon dulu, lalu membawanya ke penggergajian, di situ diolah menjadi papan-papan atau menjadi log, lalu dijemur, lalu dibuat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau dibuat lemari, ya dibuat lemari, terus dibuat meja, dibuat kursi, dan lain sebagainya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu tadi adik-adik? Ya, yang dibutuhkan sekitar 2-4 minggu. Lalu, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Nah, keunggulannya tadi adalah mudah dibentuk. Lalu beberapa benda yang terbuat dari kayu jati itu bisa bertahan sampai puluhan dan ratusan tahun ya. Jadi kayu ini sangat mudah dibentuk dan bisa bertahan lama. Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu adik-adik? Ya, kelemahannya tadi adalah benda yang terbuat dari kayu itu tidak tahan api dan mudah terbakar. Lalu ada beberapa jenis kayu yang mudah diserang rayap atau serangga lainnya. Jadi ini kelemahan benda yang terbuat dari kayu. Tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Coba adik-adik sebutkan apa saja sih benda yang terbuat dari kayu. Ya, ada almari, meja, kursi, pintu, jendela, atap, tangga, pensil, dan lain sebagainya. Adik-adik semuanya, kita telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Coba adik-adik lengkapi gambar pada kotak yang ada di buku kalian bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan tadi. Nah, pembuatan benda-benda dari kayu itu melalui beberapa proses. Proses yang pertama adalah penebangan pohon adik-adik. Lalu proses yang kedua adalah pengiriman log atau kayu gelondongan tadi ya dengan menggunakan angkutan truk. Setelah naikkan ke atas truk, nah kayu-kayu ini dibawa ke penggergajian, tempat penggergajian atau tempat pemotongan log kayu. Nah, setelah itu log kayu yang sudah dipotong itu harus dijemur supaya tidak diserang rayap atau serangga. Ini adalah proses dari penggunaan kayu untuk dijadikan bahan dasar alat-alat di sekitar kita. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Coba kalian tuliskan pengamatan kalian di buku tugas kalian adik-adik.
Contohnya di sini ada nama benda yaitu lemari. Kegunaannya untuk apa ya? Ya untuk tempat menyimpan buku pelajaran, alat peraga kalau di sekolah kalian ya. Lalu bisa juga untuk menyimpan baju. Nah, terus ada benda lagi yang terbuat dari kayu yaitu meja. Kegunaannya untuk menulis, untuk menggambar dan lain sebagainya. Untuk alas ya adik-adik, alas menulis, alas menggambar. Lalu ada papan tulis yang terbuat dari kayu, ya untuk menulis pelajaran yang sedang diajarkan. Lalu ada kursi, itu tempat untuk duduk. Lalu ada figuran dari kayu adik-adik, itu tempat untuk memasak gambar. Jadi benda-benda yang terbuat dari kayu itu memiliki kegunaan masing-masing. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman warga. Adik-adik, jadi fungsi hutan itu untuk menyerap air hujan adik-adik. Nah, karena hutan itu banyak pohonnya, pohon itu bisa menyerap air hujan. Lalu ketika pohon-pohon yang ada di hutan itu ditebangi, otomatis tidak ada yang menyerap air hujan. Airnya akan menggenang dan bisa terjadi banjir serta tanah longsor yang bisa menyebabkan kerugian bagi para warga. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu juga terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah adik-adik, apakah kita tidak boleh menebang pohon? Boleh adik-adik, tetapi menebang pohonnya harus dengan cara yang bijaksana. Ketika kita menebang pohon, harus memilih pohon yang sudah tua. Setelah menebang pohon, kita juga harus menanami kembali supaya hutan Baik, ya. Masih semangat? Masih. Mungkin masih lemas ini kelas. Masih semangat? Masih. Ya, tepuk semangat. Semangat, yes. Bagus. Ya. Nah, sekarang ya, nanti kita lanjutkan video pembelajaran ini. Sekarang Bapak bertanya kepada anak-anak kami, ya. Pada video tadi yang kita tayangkan, apa judul pertama tadi? Kira-kira apa judulnya? Benda Terbuat dari kayu. benda terbuat dari kayu. Nah, kemarin juga kita mempelajari tentang jenis-jenis benda. Ya, jenis-jenis benda. Ya, masih ada yang ingat bahwa benda itu adalah bisa Dipegang. dan bisa dilihat. Berarti apapun yang tidak bisa dipegang itu namanya bukan benda. Nah, sekarang kita masuk pada hari ini, yaitu apa tadi? Benda dari kayu. Benda-benda terbuat dari Kayu. Nah, menurut materi kita hari ini yang kalian sudah pahami pada video pembelajaran ini, maka kayu itu terbuat atau beberapa macam yang bisa kita gunakan sebagai manusia. Nah, kegunaan kayu apa kira-kira menurut video tadi? Membuat
Satu. Meja. Apa lagi? Apa? Pensil. Apa lagi? Hah? Papan tulis. Apa lagi? Lemari. Hah? Kursi. Pintu. Jendela. Ya, apalagi masih banyak. Ya kan? Nah, itu kegunaan daripada kayu yang bisa digunakan oleh manusia. Nah, sekarang Bapak juga bertanya, lemari terbuat dari kayu, iya kan? Nah, apa gunanya lemari itu kira-kira? Ada di rumahmu lemari? Apa gunanya kira-kira? Satu, tempat buku. Dua, tempat baju. Apa lagi? Apa lagi? Hah? Lemari ini di rumahmu apa gunanya? Hanya dua gunanya. Tempat buku, tempat pakaian. Hanya dua itu. Apa lagi? Silakan. Apa lagi? Hah? Tempat sepatu. Apa lagi? Masih banyak itu. Ya. Apa lagi? Nah. Sudah dapat? Apa? Tempat barang-barang rumah tangga. Ya. Seperti apa barang-barang rumah tangga? Satu. Kas. TV. Apa lagi? Laptop. Radio. Handphone. Apa lagi? Alat-alat dapur. Nah, itu semua kegunaan kayu. Ya, kegunaan kayu. Apa lagi yang kalian baca pada video ini tadi? Selain itu. Apa lagi? Nah, tadi kita sudah tahu pada tayangan ini, video kita, di situ beberapa kegunaan daripada benda. Ya, kegunaan beberapa benda. Nah, Bapak sudah membawa ya alat media kita ini, contoh ya. Ini terbuat dari kayu. Ya, ini terbuat dari kayu. Pernahkah kalian melihat ini? Di mana digunakan ini? Hah? Di dapur, di rumah, iya kan? Untuk apa dia? Sini bang. Hah? Untuk memasak. Apa lagi gunanya ini? Menggoreng. Apa lagi? Ya? Apa lagi? Ada ini di rumahmu kan? Ada, pasti ada ini. Ya, ini adalah keterampilan nenek moyang kita. Ya, sehingga sekarang di Pulau Nias keterampilan nenek moyang kita turun temurun sampai saat ini. Ini kita tidak bisa dibeli ini, iya kan? Tetapi kita buat sendiri. Atau ada jualan ini? Tidak. Ini adalah keterampilan anak-anak kami. Ya, ini. Yaitu untuk apa ini? Masak, menggoreng, dan apa? Hah? Nah, ini sendok untuk nasi, ya, karena panas dia, maka kita gunakan ini kayu, karena kayu ini tidak menghantar panas, ya. Nah, ini kegunaan kayu ini, ya,
yang Bapak bawa, ya, supaya anak-anak kami bisa mengerti bahwa kegunaan kayu itu bermacam-macam. Nah, kemudian ada ini lagi, terbuat dari kayu, ya, terbuat dari kayu. Apa gunanya ini kira-kira? Ada yang tahu? Ini tidak dibeli loh, hanya pakunya yang kita beli. Tapi rangkanya tidak dibeli, dibentuk terbuat dari kayu. Nah, apa gunanya kira-kira ini? Hah? Tidak tahu? Tidak. Masa tidak tahu? Ini sering ada di rumah ini, hah? Untuk mengupas buah-buahan. Apa lagi? Ya, menurut Tasya, mengupas buah-buahan. Apalagi guna ini? Ada yang tahu? Tidak. Tidak ada di rumah kalian ini, ada ini. Masih ada. Ya. Nah, sebenarnya ini bahan ini adalah terbuat dari kayu. Ya, kita ambil papan, kita bentuk dia, baru kita berikan paku. Ya, ini pakunya. Ya, 1 inch. Kemudian siapa yang sudah pernah makan atau yang sudah pernah beli ikan? Nah, semua sudah tahu ikan kan? Tahu. Ya. Kan ada sirinya itu, ada kan? Ada bahasa Kodaya. Ada di situ kan? Nah, disitulah kita gunakan ini untuk membersihkan ikan. Nah, ini fungsinya. Sangat berfungsi. Ini tidak perlu dibeli. Ya, orang tua kita di rumah, bapak kita di rumah bisa membuat ini. Ya. Nah, ya, makanya kayu itu bermacam-macam kegunaannya. Nah, seterusnya, ya, seterusnya. Bagaimana kayu itu? Apakah itu tahan api atau tidak? Tidak. Hah? Tidak. Dari mana kalian tahu? Oh, dari video yang ditayangkan, ya, ya. Nah, berarti kayu ini tidak tahan api. Ya. Ya, tidak tahan api. Nah, kemudian, ya, di dalam buku pembelajaranmu ada di sini beberapa benda yang terbuat dari kayu. Ya, ya, asalnya dari kayu dan ada gunanya. Ya, ada gunanya. Seperti yang sudah ditayangkan tadi di atas, bahwa lemari itu ada gunanya. Ada kan? Ada. Kursi itu ada guna. Kursi guna apa kursi? Tempat duduk. Ada nggak kursi di tempat dudukmu? Nah, itu fungsi atau guna daripada kursi. Kemudian pensil. Pensil itu berasal dari kayu. Gunanya untuk kita apa? Untuk menulis. Kemudian rak buku, ya. Seperti itu di belakang rak buku. Berarti ada gunanya, ya. Beberapa macam jenis kegunaan daripada kayu. Ya. Kita teruskan? Ya. Oke.
tidak gundul. Nah, adik-adik, di sini kita akan bermusyawarah tentang Nah, ini adalah musyawarah. Silakan di belakang anak kami bacakan itu yang ada di dalam kotak-kotak itu. Berdiri. Musyawarah tujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, tepuk tangan. Bagus. Ini adalah musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah. Nah, berarti musyawarah ini penting bagi kita. Kenapa penting musyawarah bagi kita? Hah? Nah, kita tonton videonya. Nah, harus kalian dengarkan, mengamati apa itu musyawarah. bahas tentang tadi ya, tentang hutan yang banyak pohonnya lalu ditebang ya oleh penebang-penebang liar. Nah, musyawarah itu bertujuan membahas bersama suatu masalah sehingga masalah itu bisa diselesaikan dengan baik adik-adik. Itu tujuan dari musyawarah. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana ya cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya itu pemerintah bisa memberikan sanksi atau hukuman yang tegas terhadap para penebang liar. Lalu apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan adik-adik? Nah, yang terjadi ya akan ada bencana banjir dan tanah longsor. Lalu bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Ya, kita harus melakukan yang namanya penghijauan atau reboisasi di hutan-hutan yang gundul. Penghijauan atau reboisasi itu artinya menanami kembali hutan-hutan yang sudah gundul, yang tidak ada tanaman atau tidak ada pohonnya. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Ya, karena musyawarah itu bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja atau kursi ataupun benda kerajinan. Kayu itu bisa juga digunakan untuk perlengkapan olahraga seperti bermain bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul adik-adik. Bola dan pemukulnya ini terbuat dari kayu. Pemain harus memasukkan bola menuju ke gawang yang kecil ini nih adik-adik. Gawang kecil ini juga terbuat dari kayu. Sekarang adik-adik akan belajar melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tetapi bola kayu tidak bisa digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa adik-adik? Karena bola kayu itu sangat berat adik-adik. Nah, sudah tahu apa itu musyawarah? Sudah tahu musyawarah? Apa kira-kira tadi musyawarah itu? Mengambil suatu keputusan bersama. Apa lagi? Musyawarah. Hah? Membahas? Nah, musyawarah itu tadi mengambil suatu keputusan ya bersama apabila ada suatu permasalahan atau apa saja kegiatan yang kita lakukan
dengan melalui berbagai kelompok atau organisasi atau persatuan. Ya. Nah, untuk lebih jelas, ya, dengarkan, supaya lebih jelas itu musyawarah, maka Bapak menyuruh kalian atau menyuruh anak-anak kami untuk melakukan satu musyawarah, sehingga nanti semua kita berarti sudah memahami apa itu musyawarah. Oke? Nah, sekarang kita laksanakan musyawarah dan ketua kelas dan sekretaris kelas ke depan memimpin kita dalam suatu kesepakatan, ya, untuk mencapai suatu tujuan dan atau mufakat. Kepada anak kami, ketua kelas dan sekretaris kelas, bawa kursi di depan dan silakan pimpin rapat kita hari ini. Ya, berhadapan dengan teman. Ya, mari kita dengarkan apa yang harus kita sepakati pada siang hari ini melalui musyawarah, yaitu musyawarah kelas 3. Ya, disilakan. Bapak hanya mendengarkan. Baik teman-teman, hari ini kita rapat tentang pembuatan tempat sampah di kelas kita. Siapa yang setuju teman-teman? Setuju. Hari apa kita membuat tempat sampah? Baik, hasil rapat kelas 3 pada hari ini: 1. Sepakat dalam membuat tempat sampah. Siapa yang membawa Siapa yang membawakan? Yang membawa papan tulis. Dibawa pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022. Semua teman-teman terlibat dalam perbuatan. Sekianlah hasil rapat kami pada hari ini. Kami akan tutup rapat. Baik, tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Ya, duduk kembali. Nah, sudah? Berarti musyawarah kalian tadi adalah apa? Tentang pembuatan tempat sampah. Ya. Nah, sehingga diambil satu kesepakatan bahwa hari Jumat di situ dilakukan kegiatan itu. Nah, itu namanya yang disebut musyawarah, yaitu mengambil satu keputusan. Baik, anak-anak kami, ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Tidak. Nah, sekarang Bapak memberikan tugas, ya.
tugas di rumah, ya kan? Iya. Nah, sekarang kita teruskan dengan membagi kelompok masing-masing di 4 orang. Tapi satu kelompok nanti yang 5 orang. Silakan bentuk kelompok. Ya. Oke. Ya. Dikerjakan. Siapa yang banyak nanti menulis apa jawaban, apa pertanyaan pada kelompok ini, maka itu nilainya yang paling besar, ya. Nah, silakan dikerjakan, tetapi jangan hanya satu orang, semua aktif, kerjasama, ya, kerjasama. Ya, bagaimana? Mana jawaban yang kamu dengar tadi pada video kita, pembelajaran kita, dan nanti dikumpulkan sekarang juga, ya. Laksanakan. Ya, sepakati dulu, sepakati apa jawabannya. Ya, sepakati. Nah, apa kira-kira jawaban? Apa kira-kira yang kamu dengar tadi? Itu yang kamu tulis.
Ada kesulitan? Tidak kan? Nah, kerjakan. Tapi jangan hanya sendiri, kerjasama. Kerjasama, oke?
Sudah siap? Belum. Ada yang sudah? Ada. Nah, bagus. Yang belum silakan bersiap. Oke, Pak. Sudah siap ini? Sudah. Wah, cepat sekali. Nah, kita tunggu teman dulu ya. Masih ada waktu. Sudah siap? Lagi ya. Siapa yang dekat dengan rumah teman kita Gregorius? Ada yang berdekatan? Ada? Tunjuk tangan. Siapa? Kenapa dia tidak datang? Oh, sakit dia. Udah ke rumah sakit dia? Udah ke rumah sakit? Belum. Kenapa? Nanti ke rumah dia, ya, bilang di sekolah kalau tidak datang besok maka kelas 3 berkunjung, ya, bilang ya. Nah, Pak, apakah sudah sehat Gregorius? Bilang ya. Kalau belum sehat, maka kelas 3 besok berkunjung ke rumah. Ya? Dulu. Untuk ketua kelas, nanti dipersiapkan apa yang kita bawa di sana. Oke? Tadi ketua kelas? Sudah. Bagus.
Sudah? Sudah. Bagus. Ya, silakan dikumpul. Dikumpulkan. Nah, kembali ke tempat semula. Kembali ke tempat semula. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat! Semangat. Yes. Semangat siang! Siang-siang Suhaya. Mantap, ya. Nah, kita hari ini ya jelas sudah kita berada pada materi yang sangat luar biasa. Kenapa dikatakan materi sangat luar biasa? Karena kita sudah mengenal kegunaan daripada kayu, ya. Makanya kayu itu tidak sembarangan kita buang. Jangan sembarangan kita tidak menggunakan lagi membakar, menebang hutan. Ya, kayu-kayu itu tidak perlu. Kenapa? Karena kita sudah mengenal lebih dalam kegunaan daripada kayu. Siapa yang menggunakan itu? Kita. Ya, mulai dari tempat duduk kita. Ya kan? Nah, apa tempat duduk kita? Kursi. Ya, dari mana bahannya? Kayu. Berarti itu kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini, bahwa kayu itu banyak sekali kegunaannya. Ya. Ada yang mempunyai rumah terbuat dari kayu? Ada. Siapa angkat tangan? Berarti ya, turun tangan. Terima kasih. Berarti kita ini semua, rumah kita ini terbuat dari kayu. Apakah kita suka menebang pohon? Tidak. Apakah suka menebang pohon setelah kita mempelajari di atas? Tidak. Ya. Bahkan kita ada niat untuk menanam pohon Kembali. karena gunanya banyak sekali dalam kehidupan kita. Sama tadi pada video itu tadi pembelajaran kita ada lemari, guna lemari banyak, kursi, meja, ya. Kemudian apalagi yang banyak sekali, rumah, ya. Karena mayoritas kita di Nusa Barat ini rumah kita terbuat dari kayu, papan. Makanya kita ya kalau nanti kalian ke kebun jangan sembarangan menebang pohon, itu sayang. Ya kan? Nah, kemudian kesimpulan yang terakhir adalah tentang bermusyawarah. Apalagi kalau kita ya di tempat kita itu ada satu organisasi ya, organisasi tentang pertanian, ya kan? Nah, di pertanian kita ya disuruh kita untuk menanam kembali pohon-pohon. Apa pohon-pohon yang sudah kalian lihat di kebun? Kayu jati, ya. Kayu jati ditanam kembali. Nah, maka diadakan musyawarah seperti kalian tadi.
cara bermusyawarah. Ya, apa yang harus kita lakukan itu harus melalui musyawarah. Untuk apa? Supaya kita mencapai tujuan atau kesepakatan. Ya, nah, jelas anak-anak semua. Pelajaran kita pada hari ini jelas semua? Nah, nanti jangan lupa tugas di rumah tadi dikerjakan di rumah, ya. Tetapi kalau ada abangmu, kakakku, bapak di rumah mama, silakan ditanyakan yang belum mengerti. Sudah jelas semua? Sudah? Nah, bagus, ya. Berarti kita harus memahami semua pembelajaran kita melalui belajar di rumah. Nah, untuk itu sebelum kita pulang, ya, anak-anak kami, ya, tolong dirapikan buku dulu. Dirapikan buku, masukkan di dalam tas, ya. Jangan ada yang lupa. Dan buku paketnya nanti dibawa dulu di rumah, besok dikembalikan. Sudah jelas? Karena ada tugas di rumah. Nah, untuk itu kesimpulannya sudah tadi kita simpulkan semua pembelajaran kita. Ya, sudah kita simpulkan. Sekarang, ya, kami minta sebelum kita pulang, kita juga sebagai manusia yang beragama, wajar kalau kita menyukuri, ya, atas waktu dan kesehatan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita dengan melalui doa yang dipimpin oleh anak kami kepada anak kami Islam. Makasih, silakan duduk. Nah, sebelum kita pulang, mari kita bernyanyi, ya, yang dibawakan anak kami paling belakang. Kami siap. Berdiri semua.
Selamat siang. Selamat siang, Pak. Gerak. Terima kasih, Pak. Ya. Hati-hati di jalan ya.